Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Seperti biasa, Success Before 30 selalu bisa mendatangkan tamu-tamu istimewa. Di sebelah saya ini co-founder tiket.com. Oh, apa kabar? Baik. Mas Natali Ardianto, luar biasa. Akhirnya ketemu juga. Ketemu juga. Ini udah lama di booking dan kebetulan hari ini kita sepanggung bareng tadi di seminar di STPI dan kita bisa belajar banyak, mengulik banyak kisah beliau bagaimana membangun perusahaan dari nol sampai jadi tiket.com setelah yang satu ini. Nah, apa kabar Mas Natali? Oh, wonderful. Wonderful ya, ini keren banget ini. Dan saya seneng banget. Boleh diceritain awal dulu itu asalnya dari mana? Kelahir mana? Oh ya saya kelahiran Semarang. Semarang, cuman ya. dulu kebetulan ayah tuh sering dinas kemana-mana ya, jadi saya ngikut gitu. Jadi SD aja mungkin saya udah pergi ke 5 SD yang berbeda. Kayak gitu. Jadi karena seperti itu, jadinya saya introvertnya kronis karena saya nggak bisa punya teman. Oh iya benar. Gitu. Jadi makanya sampai kuliah pun introvertnya parah. Wahai para sahabat SP30 yang introvert, silakan tulis di kolom komen. Siapa tahu kamu menjadi Natali Ardianto berikutnya. Amin. Jadi yang introvert jangan merasa rendah diri, nggak percaya diri. Tapi orang-orang introvert yang luar biasa ini kita udah datangkan ke channel Success Before 30. Jadi bicara soal SD, terus akhirnya menetapnya itu SMA di mana, kuliah di mana gitu. Iya. SMA saya di SMU 8. SMU 8 ya. Bukit Duri, kuliahnya ya Fasilkom UI, S1 dan S2-nya. S2-nya lulusan UI ya. Iya, UI juga. Universitas Indonesia. Yang lagi kuliah di UI tulis di kolom komen ya. Oke, terus sekarang gini, bicara kenapa sih kok awalnya itu mengerti perusahaan startup gitu. Jadi sampai membangun penjualan tiket secara digital itu awal idenya tuh belajar dari mana? Iya. Jadi sebetulnya saya udah dari kelas 5 SD itu tuh pengen menjadi entrepreneur. Oke. Kayak gitu. Jadi memang anything that I do selama ya SMP, SMA saya udah mulai proyek-proyek ya, website. Kuliah bikin website untuk perusahaan-perusahaan Jerman gitu kan. Nah, terus ya kerja itu tujuannya hanya untuk supaya saya mempunyai bekal gitu. Jadi saya jadi karyawan 6 tahun, terus saya memulai my first startup. Waktu itu Urbanesia. Urbanesia butuh waktu 13 bulan untuk live, ya kan? Golfnesia, my second company 8 bulan, tiket 3 bulan sudah live kayak gitu. Nah, keren. Kalau dari tiket itu sendiri, sebetulnya saya karena orang IT ya, saya nggak peduli industrinya apa. From what I learn, yang penting kalau Anda ya orang IT terutama adalah Anda mempunyai domain expert. Domain expert. Nah, jadi orang yang memang ahli di pariwisata. Tiket itu co-foundernya ada 7 waktu itu. Semuanya tidak ada background travel. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan waktu kita memulai di awal-awal adalah membajak orang dari industri travel. Jadi kita bajak orang sama gitu. Nah itu mereka berdua karena gajinya dolar ya kan, itu mereka pendapatannya jauh lebih gede dari kita para direktur. Gitu. Jadi kita kalau ngelihat mereka wah gila. Ini ya, secara awal itu tahun berapa itu? Itu 2011. 2011 ya sama Mas Natali. Jadi gini ya. Tapi Anda dengar nggak, kelas 5 SD itu sudah berpikir mau jadi entrepreneur lah. Kamu yang kelas 5 SD ngapain gitu? Iya kan? Nah ini kita bisa belajar bahwa ada something yang bisa kita learn ya. Bahwa di balik orang-orang sukses yang luar biasa itu, mereka punya bibit, I have to do something, saya harus melakukan sesuatu. Seperti yang selalu kita kumandangkan di channel Success Before 30, kita menggalakkan orang untuk bisa jadi entrepreneur. Go 1% Indonesia entrepreneur, 1% kita dengan channel ini bisa menjadikan entrepreneur. Nah, ngomong-ngomong Mas Natali, kita awalnya itu tiket.com itu berdiri tahun berapa? Iya, kita berdiri tahun 2011. Jadi sebelumnya ada Urbanesia sama Golf. Iya, Urbanesia 2008, Golfnesia 2010. Terus dua perusahaan itu udah dijual? Ya, kalau Urbanesia sendiri diakuisisi Kompas Gramedia. Kalau Golfnesia itu karena bisnis modelnya tidak cocok untuk orang-orang Indonesia. Pemain golfnya di Indonesia tuh
tua-tua. Sedangkan investor kita yang dari Jepang itu pemain golf di Jepang itu usia 25 tahun aja mulai main golf gitu. Jadi bisnis modelnya tidak tepat dibawa ke Indonesia. Jadi cuma 8 bulan saya udah tahu ini it's not gonna work, ya saya move on gitu. Iya, ini spesialisasi startup ini guys. Dan company-nya selalu diakuisisi big company. Wah, ini kita bisa belajar banyak ini. Oke, bicara soal tiket.com. Dari 2011, awalnya berdiri dengan 6 orang. Jadi co-foundernya 7 orang. Co-founder 7 orang. Tapi karena saya juga waktu itu saya yang mendesain financialnya dan juga pitch decknya. Waktu itu saya tahu ini ongkosnya bakalan gede. Kenapa? Karena saya mau grow-nya lebih cepat. Ya kan? Karena kalau uangnya kapitalnya kecil, ya memang kita harus secara pelan-pelan menumbuhkannya. Tapi kalau kita ingin cepat besar, which is pada saat waktu itu strategi saya ini harus cepat besar. Waktu itu kita raise dari angel investor $700,000. Gitu, dan itu di awal langsung kita hire 8 engineer. Langsung 8 engineer tahun 2011. Dan itu tapi 3 bulan kemudian udah live. Udah live ya. Tapi awalnya itu starting kayak gitu tuh modal dari mana itu? Iya, jadi kita udah lebih 20 investor kita kunjungi. Uniknya semua investor ini instead of invest di kita malah bikin sendiri. Gitu. Jadi kalau di notice OTA ngambil idenya aja ya. Kalau di notice OTA itu tiba-tiba ya di saat yang hampir bersamaan meledak semua. Ya. Tapi kalau buat saya, ya kan, idea is cheap gitu, execution is everything. Wah. Kita tahu, tuliskan itu di kolom komen ya. Diulangi, idea is cheap, execution is everything. Tulis itu. Karena semua orang ya bisa punya ide, pengen online travel, punya apapun. Gitu. Tapi kalau nggak tahu cara menjalankannya, karena one of our competitor itu dia tuh bikin OTA, fundingnya $10 juta, compare to us yang 700.000. Tapi company itu 2 tahun kemudian udah mati. Terlalu bakar duitnya gila-gilaan ya. Iya. Mentang-mentang banyak uang, terus pikirnya ya bisa spending dengan banyak. Jadi enaknya orang susah itu pakai otak, jadi pakai otak. Ya kan? Kalau setiap rupiah itu diperkirakan, dipikirkan balik nggak ini uangnya. Tapi kalau orang yang uangnya banyak biasanya ya mainan uang aja ya. Karena enak nih SEM, spending banyak pasti balik banyak. Tapi apakah konversinya bagus? Nah, kata kuncinya konversi yang bagus. Jadi iklan boleh jor-joran gitu ya. Tapi berapa yang jadi customer kita ya? Conversion rate. Nah, conversion rate ini penting banget. Jadi artinya sahabat entrepreneur, kalau kita bisa belajar dari salah satu co-foundernya tiket.com ini, kita bisa belajar sesuatu bahwa ketika Anda starting your own company, Anda itu dengan ₹1 itu Anda harus dipikir baik-baik. Terus akhirnya 2012, 2013, 1 tahun, 2 tahun kemudian gimana gitu dengan ceritanya? Iya, kita tahun pertama 17 miliar. Gitu. Omsetnya itu ya? Per tahun? Tahun pertama. Tahun pertama ya? Tapi tahun kedua kita tumbuh 2.400%. 2.400%. Iya. Wow. Gitu. Tahun ketiga omset kita udah triliunan. Gila. Itu tahun 2013 atau 2014? 2014 omsetnya udah triliunan. Terus akhirnya sampai bertahan berapa lama di tiket.com? Iya, saya waktu itu sampai tahun ke-6 gitu. Jadi sebetulnya tiket 4 tahun pertama itu nomor 1. Nomor gitu. 1 di Indonesia ya? Iya, tapi waktu itu ya? Tapi kebetulan kompetitor kita, si burung kecil kita burung nyebutnya. Kecil. Itu yang tahu tuliskan di kolom komen. Siapa itu burung kecil? Yang udah unicorn sih ya sekarang. Itu mereka racing fund terus gitu. Sedangkan kita tahun keempat udah profitable. Karena kita yang nge-run company adalah orang-orang yang udah terbiasa di korporasi. Gitu kan. Kalau orang-orang zaman dulu kan paling penting profitability ya. Jadi kita nggak paham dengan konsep valuasi itu. Ternyata kekejar. Ternyata kekejar dengan adanya mereka yang terus bertumbuh dan ada valuasi, ada profit, bakar uang sih sebetulnya. Bakar uang sampai sekarang pun ya masih bakar. Belum untung. Belum untung ya. Tapi tiket.com karena udah profit, nah waktu itu diperkirakan mau naik, mau nyemplung lagi atau mau kembali lagi, mau gedein lagi company-nya atau mau exit gitu ceritanya. Iya, jadi sebenarnya persimpangannya adalah kenapa kok kita akhirnya memilih exit. Karena kita tahu ya kalau kita menggunakan teknik atau cara yang sama, ya growth-nya konsisten 300-400% setiap tahun. Tapi ya kompetitor bisa beriklan TV yang jor-joran, kita beriklan TV dihajar oleh mereka gitu. Jadi kita bikin satu iklan itu bisa saat depan dan belakangnya iklan kita, iklannya dia karena dia uangnya banyak sekali ya. Jadi
kita berpikiran ya kita Kalah investor di belakang ya. Iya, jadi itu kita, duitnya nggak seri yang sono we ya. decided to sell it, ya kan, supaya investor berikutnya ini yang all out dan ya memang terbukti. Oke. Jadi sebenarnya itu win-win banget sih. Win-win ya. Jadi akhirnya setelah di satu angka yang cocok, akhirnya tiket.com dijual. Ya, A good number. In a good number. Tahun Very, berapa very waktu good. itu? 1,5 tahun yang lalu, 2017. Wah, jadi ceritanya co-foundernya tiket.com Natali Ardianto akhirnya sudah exit lah ya, check out dari tiket.com, tapi dengan sebuah strategi bisnis model yang luar biasa. Dapat dana banyak tuh ya waktu itu ya. Terus Lumayan. apa yang Anda lakukan dengan dana setelah Anda exit itu? Iya, jadi saya tahu ya, kan kesalahannya banyak orang adalah kalau ada uang malah buat spending dulu. Betul. Ya. Jadi kalau aku langsung menyisihkan untuk investasi. Nah, itu keren itu guys, itu keren banget itu. Catat itu. Jadi aku waktu itu invest 11 perusahaan. Juga invest di film-film. Jadi kalau pernah nonton Keluarga Cemara, Ayat Cinta itu pakai uang saya tuh. Itu terus ya bikin kos-kosan ya kan, terus apartemen ya hampir 20 pintu. Hampir 20 pintu. Apakah dari invest 11 perusahaan itu untung semua? Total 14 perusahaan, sekarang 4 udah mati. Nah, 4 udah mati. Jadi 2012 saya invest 3, 2 mati karena ternyata model investasi saya salah. Waktu itu saya invest di ide. Ternyata rahasianya adalah harusnya invest di orang. Nah, jadi artinya dengan kita bicara ini kita bisa belajar bahwa sekelas Natali Ardianto aja yang co-foundernya tiket.com pun bisa salah invest. Iya, betul. Apalagi kalian yang belum pernah membesarkan satu company yang hampir unicorn istilahnya gitu ya. Nah, sekarang tiket.com udah dimiliki siapa ya? Iya, diakuisisi oleh Jarum. Jarum ya, itu keluarga pasti terkaya nomor 1. Nomor 1 lah di Indonesia. Itu unicornnya unicorn itu. Nah, jadi oke, bicara soal sekarang 10 company apa aja? Boleh dijelasin company-nya? Wah, 10. Jujur aja aku nggak hafal ya. Ada sampai nggak hafal company. Ada beberapa company yang prominent, salah satunya kayak Telunjuk. Gitu. Jadi kalau Telunjuk sendiri itu udah profitable miliaran per bulan. Oh, gitu. mantap. Nah, terus ada Yuna. Yuna itu machine learning gitu. Machine learning untuk shopping wanita. Oke. Gitu. Terus saya juga ada media company. Iya. Media company-nya untuk travel. Terus ada itu Traveling You gitu kan. Lapak Trip. Itu juga e-commerce untuk tour and travel. Karena menurut saya OTA itu sekarang ya quote unquote sudah agak-agak dijauhi oleh pihak hotel. Iya. Ya kan? Karena OTA itu sekarang rata-rata menguasai 90% of their transaction. Oh, sekarang ya. Jadi banyak hotel yang bisa dijelaskan OTA itu apa? Oh, sorry. OTA itu online travel agent. Nah, jadi kayak itu ya. Tiket, Traveloka, baik. itu online travel agent. Biasanya menguasai 90% of the hotel. Iya. Jadi mereka takut gitu. Nah, makanya perlu diversifikasi kan. Iya. Kita dengan tour ini keuntungannya adalah ya instead of cuman kamar, ya dapat facilities kayak airport pick up atau bahkan ada dinner kayak gitu. Jadi I think the next stepnya memang tour gitu. Makanya kita ada Lapak Trip gitu, dan juga Tourist Information Center. Jadi kalau ke airport ada 8 airport itu kita di sini ada TIC-nya. Jadi kita ada offline-nya, ada online-nya untuk funnel-nya ke Lapak Trip ini. Keren. Jadi banyak macam-macam lah. Ini manusia canggih nih guys ya kan. Anda ngerti nggak sih yang diomongkan sama Pak Natali? Semoga ngerti ya, nggak terlalu berat. Tapi intinya saya selalu katakan bahwa beliau memulai dari satu kata, pokoknya mulai dulu aja ya. Berani mulai ya. Iya. Saya ingat banget dulu waktu saya masih quote unquote karyawan juga gitu. Saya pernah menerima pekerjaan untuk bikin 3D market. Untuk dashboardnya Polri, gitu, ya kan, TMC-nya Polri. Itu saya nggak pernah bikin 3D sebelumnya. Gitu. Tapi saya terima itu, saya dapatnya hari Jumat malam dan saya dibilang hari Senin sebelum apel jam 6 pagi harus sudah disubmit, gitu. Jadi saya 48 jam nggak tidur. Tapi I just say yes dulu, terus saya belajar tentang 3D gitu. Keren. And eventually setelah itu ditawarin market lainnya. Gitu. Market lainnya, keren. Nah sekarang setelah menerima dana yang besar dari tiket.com 1,5 tahun yang lalu, sekarang udah invest di banyak perusahaan. Jadi istilahnya mau harapannya apa?
mau menjadikan 14 ini thenextticket.com lagi atau gimana nih? Harapannya begitu atau gimana? Atau ada harapan lain gitu? Sebetulnya gini, saya orangnya tuh suka mengempower orang. Oke, gitu. very good. Jadi kayak engineer fresh grade saya dulu di Tiket. 10 orangnya sekarang udah jadi direktur. Wih, keren. Dan founder-founder juga. Jadi kalau pernah dengar PEVAS, ya kan itu kan diinvest kalau nggak salah ya 40 juta ya itu dua dari 3 co-founder itu engineer fresh grade saya. Keren gitu keren. ya. Jadi sebenarnya kenapa saya invest di perusahaan ini ya karena saya percaya visinya, tapi saya juga mementor mereka supaya tidak perlu melalui kesalahan yang sama yang saya lalui selama 11 tahun menjadi direktur. Luar biasa. Semoga apa yang dilakukan Mas Natali juga bisa ditiru sama kalian semua ya guys. Karena apa? Hidup itu yang terpenting harus bermanfaat ya bagi orang lain ya. Saya sangat percaya Stephen Covey yang Seven Habits of Highly Effective People. Salah satu yang paling penting adalah what do you want people to remember you when you die. Kan nggak ada ya orang yang wah saya bangga sama Pak Natali karena dia orang kaya banget, nggak ada. Tapi kalau wah saya bangga karena Pak Natali membuat saya menjadi sejahtera, pernah membantu saya, anak istri saya bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Keren. That's my purpose of life. Itu purpose of life ya. Jadi cocok banget dengan channel Success Before 30 karena channel ini memang mengempower people di Indonesia. Jadi jangan cuma mengempower diri sendiri ya kan. Boleh gitu, tapi at one time you have to empower everyone else karena you want to make a dent in this universe. Keren. You don't want to just live and then die and then do nothing gitu loh ya. Nothing happen in this world gitu kan. Nggak ada lu juga nggak ngefek. Jangan sampai gitu. Kayak gitu. Iya. Keren banget. Jadi artinya dengan adanya kata-kata dari Pak Natali tadi, makanya gini loh, cepat sukses before 30 deh. Setelah sukses before 30 bisa melakukan apa yang kita lakukan gitu loh. Kita bisa mikirin gimana punya impact bagi sesama. True. Ya itu aja sih. Thank you Pak Natali atas informasinya. Sukses. Keren banget ya. Dan kita selalu ada salam di channel kita namanya Salam Hebat Luar Biasa. Kita tutup sama-sama yuk. Semoga Anda semua selalu hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa.